Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kewarisan spesifik, khunsa, hamil, mati bersama, dan mafqud. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vicky Surya Mardani dan teman saya Yuli Fatmawati. Di sini kami akan membahas tentang ada 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu khunsa, kemudian hamil, yang nomor 3 mati bersama, dan nomor 4 mafqud. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu khunsa. Khunsa secara bahasa yaitu diambil dari lafadz al-khonatsa, yaitu lemah dan pecah. Menurut istilah, seseorang yang mempunyai alat kelamin pria dan alat kelamin wanita atau tidak mempunyai kedua alat kelamin tersebut. Dalam hal semacam ini, statusnya tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Orang yang demikian dinamakan khunsa muskil atau banci yang sulit ditentukan alat kelaminnya. Kemudian dalam memastikan jenis, kemuskilan itu kadang-kadang lenyap setelah melihat cara buang air kecil atau kencing. Jika ia buang air kecil dari kelamin laki-lakinya, maka ia dihukumi sebagai laki-laki atau waris berstatus laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Namun apabila buang air kecilnya itu dari kedua alat kelaminnya, serta tidak diketahui mana yang terlebih dahulu keluar, maka status orang tersebut tetap dikatakan khunsa muskil atau banci muskil dan ditunggu sampai ia telah mencapai usia balik. Apabila ia berihtilam atau mimpi dan keluar mani sebagaimana laki-laki dan lebih cenderung menyenangi perempuan atau tumbuh jenggot, maka ia berstatus laki-laki. Namun bila payudaranya nampak membesar atau haid dan lebih cenderung menyenangi laki-laki, maka ia berstatus sebagai perempuan. Jika tanda-tanda itu pun tidak nampak, maka ia tetap berstatus khunsa muskil. Di sini ada dua macam khunsa, yaitu yang pertama khunsa ghairu muskil, yaitu khunsa yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, apakah mirip kepada laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu khunsa muskil, manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan, atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan. Dalam pembagian waris ada 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat mendapatkan bagian yang paling sedikit dari 2 kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki, atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Yang kedua yaitu ulama Malikiyah berpendapat khunsa diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Yang ketiga yaitu ulama Hambali berpendapat 2 pendapat mengenai kondisi al-khunsa. Pertama yaitu kondisi di mana kejelasan status al-khunsa masih bisa diharapkan. Kondisi ini terjadi ketika al-khunsa masih kecil. Kedua, kondisi di mana kejelasan status al-khunsa tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal sewaktu kecil atau sudah balik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hamil. Semenjak terbuainya sel telur oleh sperma sehingga membentuk embrio, tidak perlu bahwa bayi tersebut benar-benar telah berbentuk sempurna seperti bayi yang dilahirkan. Status seorang sebagai ahli waris hanya timbul apabila ada hubungan kewarisan. Hubungan kewarisan hanya timbul karena adanya hubungan darah atau nasab dan hubungan perkawinan. Ada 2 syarat hubungan kewarisan dengan pewaris, yaitu yang pertama, bayi telah terwujud atau ada pada saat pewaris meninggal dunia. Yang kedua yaitu bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Kemudian ada 2 jarak kehamilan. Yang pertama yaitu jarak waktu minimal. Batas waktu sekurang-kurangnya seseorang wanita mengandung sampai dengan melahirkan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa waktu sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. Yang kedua yaitu jarak waktu maksimal. Beberapa lamakah sepanjang-panjangnya seseorang wanita mengandung sampai dengan melahirkan? Dari pertanyaan tersebut, menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu terpanjang bagi seseorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu 2 tahun. Pembagian waris ada 2 cara, yaitu dengan cara menunggu setelah bayi tersebut lahir.
Yang kedua yaitu apabila ahli waris yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, maka harta warisan dapat dibagi dengan memperhitungkan bagian bayi itu untuk satu orang, sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan kembar. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu mati bersama. Mati bersama secara bahasa diambil dari lafaz gharqa yang berarti orang yang tenggelam. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang meninggal bersamaan dengan yang lain dan keadaan meninggalnya tidak diketahui mana yang lebih dahulu, seperti yang meninggal karena sebab kebakaran atau karena tertimpa reruntuhan bangunan atau sejenisnya. Adapun 4 kriteria mati bersama, yaitu yang pertama, diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa mereka meninggal dalam waktu yang sama, seperti korban bom atau reruntuhan bangunan. Ulama telah berjima bahwa mereka tidak saling mewarisi dan harta warisannya hanya diberikan kepada mereka yang hidup. Untuk kriteria yang kedua yaitu diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa salah satu di antara mereka meninggal lebih dahulu dari yang lain, seperti hanyut atau kebakaran. Namun diketahui siapa yang meninggal dulu. Maka yang meninggal belakangan mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dahulu. Dan ini ijma dari ulama. Untuk kriteria yang tiga yaitu tidak diketahui apakah mereka meninggal karena kejadian yang sama dalam waktu yang bersamaan. Seperti musibah tabrakan kendaraan, ada 2 tabrakan beruntun dan tidak diketahui secara meyakinkan apakah mereka meninggal atau pada tabrakan yang pertama berbarengan atau tidak. Untuk kriteria yang keempat yaitu tidak diketahui mana yang meninggal lebih dahulu dan mana yang meninggal belakangan dalam suatu kecelakaan atau tragedi. Seperti orang yang meninggal karena kebakaran yang mereka ada bersama di dalam kebakaran itu, namun tidak jelas siapa yang meninggal dahulu. Adapun 2 pendapat menurut ulama, yaitu yang pertama, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang meninggal bersama dalam sebuah kecelakaan atau musibah, maka keduanya saling mewarisi satu sama lain. Masing-masing mendapatkan jatah waris yang lainnya. Untuk pendapat yang kedua yaitu pendapat menurut mayoritas mazhab fikih, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Syafi'iyah, yaitu orang yang meninggal bersama dalam sebuah kecelakaan atau musibah dan tidak diketahui mana yang meninggal lebih dahulu di antara mereka. Mereka tidak saling mewarisi, dan harta mereka hanya terwarisi kepada mereka yang masih hidup. Jadi dengan pendapat ini, jika ada yang meninggal dalam sebuah kecelakaan dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal dan mana yang belakangan, maka harta waris mereka cukup dibagikan kepada ahli waris mereka yang hidup saja, dan sesama mereka yang meninggal tidak saling mewarisi. Untuk poin yang keempat yaitu mafqud. Mafqud secara bahasa berarti hilang, yaitu sesuatu yang dikatakan hilang apabila tidak ada lenyap. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak nampak jejaknya. Keberadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Ada 2 macam mafqud, yaitu yang pertama, dia mempunyai tirqah, dan yang kedua adalah dia salah seorang ahli waris. Status mafqud. Ada 2 status mafqud, yaitu yang pertama pemilik tirqah. Apabila orang yang hilang adalah pemilik tirqah, maka harta peninggalannya dibiarkan tanpa dibagi sebelum jelas duduk perkara hidup matinya, atau ada bukti kuat yang menunjukkan kematiannya, atau telah berlalu masa yang cukup lama. Dan status mafqud yang kedua adalah dia salah seorang ahli waris. Adapun jika orang yang hilang berstatus sebagai salah seorang dari ahli waris dan orang yang diwarisinya meninggal dunia sebelum ada keputusan dari hakim tentang kematiannya, maka kita mauqufkan atau bekukan bagiannya. Meskipun bagiannya menghabiskan sebagian besar harta peninggalan
Lalu kita perlakukan kepada ahli waris yang lain yang hadir bagian yang paling minim bagi mereka. Apabila salah seorang dari mereka gugur bagian dengan keberadaan orang yang hilang, maka ia tidak dapat diberi apapun dari harta peninggalan tirqoh sampai jelas duduk perkara orang yang hilang. Adapun beberapa batas waktu mafqud menurut para ulama, yaitu yang pertama menurut Hanafi, yaitu dianggap sudah mati dengan melihat kawan-kawannya sebayanya dia di kampung. Jika kawan-kawan sebayanya tidak ada satu orang pun yang hidup, maka orang yang hilang itu pun dihukumkan mati. Untuk pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Syafi'i. Batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Maliki. Batasnya adalah 70 tahun. Hal ini didasarkan pada lafaz hadis secara umum menyatakan bahwa umur umat Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun. Sedangkan pendapat yang keempat yaitu pendapat dari Abu Hanifah, yaitu 90 tahun. Adapun cara pembagian warisan orang yang hilang, yaitu yang pertama, mungkin dia atau orang yang hilang tersebut menghalangi ahli waris lain. Secara keseluruhan membuat ahli waris lain tidak memperoleh warisan. Dan yang kedua adalah tidak menghalangi, bahkan secara bersama-sama memperoleh warisan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.